akan menjahit resleting. Nah, ini adalah resleting yang saya pakai. Ini kain kita. Nah, untuk menjahit resleting, pertama-tama ini kita coba taruh dulu resleting kita di kain. Kemudian, nah ini batas bawah resleting ya. Kita akan menjahitnya nanti sampai kira-kira 2-3 cm sebelum batas ini. Jadi kira-kiranya kita akan menjahitnya, nanti jahitan kita akan berhenti di sini. Jahitan untuk resleting berhenti di sini. Nah, untuk kita menjahit, saya sarankan, apalagi untuk pemula, kita pakai penggaris siku ini. Kita siku supaya nanti jahitannya lurus dan rapi. Kita siku seperti ini. Kita ukur. Nah, jarak dari sini ke sini sekitar 2 cm tepi jahitan ya. Sekitar 2 cm. Ini harusnya nanti diobras pinggirannya, pinggir jahitan. Ini ya, saya garis. Nih. Oke, ini saya garis tipis. Selanjutnya kita akan jahit di lujur biasa ya sampai sini. Kemudian nanti ini akan kita copot jahitannya ya. Yang jahitan ini pertama, nanti kita akan copot sehingga saya akan jahit pakai jahitan yang besar. Sedangkan dari sini ke bawah kita jahit dengan jahitan yang normal. Bentar ya, ini saya teruskan. Kalau yang sudah biasa menjahit mungkin tidak perlu ya pakai penggaris seperti ini, tapi untuk pemula saya sarankan untuk digaris supaya jahitannya lurus dan rapi. Oke. Ini, oh ya, ini kainnya kain 2 lembar ya. Ini seperti pola seperti kalau kita mau menjahit baju. Maaf, saya ulang sedikit ya. Ini kan kayak kita mau jahit baju. Ini ada 2 lembar pola belakang kan. Ada 2 lembar pola belakang yang mau kita pasang resleting seperti ini. Ini mau kita pasang resleting. Nah, tadi ya caranya ini saya lipat. Ini tepi kain jelek. Tepi kain bagusnya di bagian dalam. Kainnya ditumpuk 2 seperti ini. Oke, kemudian nanti kita akan jahit. Nah, kita akan mulai menjahit. Saya menggunakan mesin jahit Brother JS1410. Mesin jahit ini sudah cukup bagus untuk kita menjahit sebagai pemula. Ini saya sengaja memakai benang warna hijau yang cukup kontras ya. Benang yang cukup kontras sehingga jahitannya bisa terlihat di Bapak Ibu. Nah, untuk menjahit yang tadi longgar, saya akan memakai pola jahitan nomor 10. Ini ya, pola jahitan nomor 10. Ini jahitannya besar-besar dan jarang. Nanti setelah saya kalau saya akan menjahit normal, saya akan kembali pakai nomor 8 atau nomor 6. Jadi nanti tinggal kita geser lagi. Ini sampai dia posisi angka 8 ya. Nomor 8 atau nomor 6 kalau mau rapat sekali. Nah, untuk pertama ini saya akan putar di nomor 10 untuk jahitan yang renggang. Kita akan mulai menjahit. Ini adalah fungsi untuk menjahit mundur, untuk mengunci jahitan. Saya akan mulai menjahit biasa, kemudian saya akan jahit mundur untuk mengunci jahitan. Kita jahit pelan-pelan. Nah, ini kalau saya pencet dia mundur ya. Setelah saya lepas dia kembali lagi, kemudian kita teruskan.
ingat kita jahit sampai tadi batas jahitan ya. Nah ini adalah batas jahitan kita. Nah setelah sampai di batas jahitan ini, selanjutnya kita akan menjahit jahitan biasa, di mana ini saya akan rubah ke nomor 8. Ya, ini nomor 8. Kita akan ini adalah hasil jahitan kita. Nah selanjutnya ini kita buka, kemudian saya press pakai kuku aja ya, pakai tangan. Ini kalau bapak ibu mau juga bisa di setrika bagian tengah sehingga dia terbuka. Ya, saya hanya pakai finger press untuk merapikan. Oke, nah ini setelah ini terbuka, selanjutnya kita akan memasang resleting. Nah ini sisi jelek ya, ini adalah kain sisi bagus. Resleting kita akan pasang bukaan ini menghadap keluar, menghadap ke menempel pada jahitan seperti ini. Ini seperti ini. Kita akan pasang seperti ini. Kemudian kita akan jahit di pinggir, di tepi pinggir, melingkar. Nah ini saya akan pasang jarum pentul. Nah untuk menjahit ini saya akan memasang jarum pentul untuk memudahkan jahitan. Nah waktu bapak ibu memasang, pastikan bagian tengah jahitan ini, bagian tengah jahitan kita sama dengan bagian tengah dari resleting. Ini ya, bagian tengah resleting kan ini. Bagian tengah resleting ini sama dengan garis jahit kita. Ini. Nah saya akan pasang. Kain kita kan ada 2 lapis ya, ini. Nah waktu kita memasang resleting, memasang jarum pentul, jangan kena jahitan yang paling bawah, karena nanti kita akan menjahit jahitan kain paling bawah ini tidak akan kita ikutkan di jahitan. Ini saya pasang begini. Nah ini ya, ke tengahnya, ke jahitan kita kenakan jahitan. Nih. Hati-hati. Nah ini keluar jarum pentulnya di jahitan hijau juga. Ini kita pasang ke atas. Jadi dia seperti ini, tidak menempel di kain paling bawah. Yang sisi ini juga tidak menempel. Nah, pastikan jahitannya titik tengahnya sama ya dengan titik tengah jahitan, titik tengah. Berikut juga ini kita pasang di sini. Cara yang sama, kita tusuk jarumnya. Ya, jangan kena yang belakang. Kenakan di jahitan hijau, balik. Ini jarumnya keluar di jahitan hijau juga. Tusukkan. Ini adalah hasil setelah kita memasang jarum pentul. Setelah kita pasang jarum pentul, kita akan menjahitnya. Kita akan menjahit di pinggir resleting ya,
sekitar setengah senti dari atau mepet pinggir resleting di sini sekelilingnya sampai sini. Nah, untuk menjahit ini kita harus mengganti sepatu jahit. Ini adalah sepatu jahit untuk resleting. Sekali lagi, yang kita jahit satu lapis begini ya kainnya. Kain yang satunya dilipat ke belakang. Ya. Nah, sepatu jahitnya tadi kita pasang. Ini sepatu jahit kita ya. Kan dia ada dua sisi, ada kiri ada kanan. Kita tadi kliknya di bagian kiri. Itu untuk menjahit resleting sisi resleting yang bagian kanan. Sebaliknya kalau Bapak Ibu pasang ini sepatu jahitnya di sebelah sini, itu nanti untuk menjahit resleting yang sisi sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini jarum, ini tepi resleting. Jadi kita jahit sangat di pinggir tepi resleting. Dan ini adalah jahitan pembantu. Ini saya pakai lagi nomor 10. Karena nanti ini akan saya buka lagi jahitannya. Nah, kita akan mulai menjahit. Oke, batas jahitan kita sekitar di sini ya, kita jahit sedikit lagi. Oke, kita putar. Nah, cukup ya. Kita potong. Ini kita selesai menjahit satu sisi. Kita jahit lagi sisi satunya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat baliknya. Jadi baliknya seperti ini, kita tidak menjahit di kain ini ya. Kita tidak menjahit kain ini. Yang kita jahit adalah kain pelapis ini. Kain pelapis nih, jahitannya di pinggir. Selanjutnya kita akan jahit sisi ini. Prinsip yang sama. Kainnya kita posisi seperti ini. Ini 2 lembar. Ya, ini. Kita jahit sisi satunya. Oke. Ini hasil jahitan kita yang hijau. Oke. Ini hasil jahitan kita yang hijau. Saya buka pinnya ya. Nah, sekali lagi jahitan kita tidak menempel pada kain baju. Nih, jadi dia menempelnya di kain pelapis ya. Juga yang sebelah sini menempelnya di kain pelapis. Oke. Selanjutnya kita akan buka jahitan tengah ini. Jahitan tengah. Tapi ingat, kita bukanya sampai pada batas kuning saja ya. Batas kuning jahitan kita tadi. Batas jahitan, jadi saya akan buka bagian tengahnya.
Ini jahitan yang setelah kita buka ya. Ini jahitan di dalam kan, jadi ini resleting kita. Nah ini karena kita memakai resleting Jepang. Resleting Jepang itu terkenal dengan ini jahitnya begitu rapet di pinggir sletingnya, sehingga untuk menjahit ini kalau saya balik yang tadi kita jahit kan. Nah ini selanjutnya kita akan menjahit, cuman saya mau perlu buka sletingnya. Nah kita akan jahit di tepi pinggir ini. Oke, kita akan jahit. Nah ini karena kita tadi sudah jahit, ini sebenarnya jahit bantuan ya, jahitan bantuan supaya jahitannya nggak lari. Nah kita akan jahit di pinggir sletingnya. Nah ini Nah ini kita akan jahit di sisi dalam sini sebisa mungkin, sehingga ini perlu kita buka dikit ya. Kita jahit pelan-pelan. Jahitannya saya rubah ke nomor 8 lagi ya. Kita akan jahit. Ini saya angkat dulu ya, tangan kita di bawah. Ini tadi kita jahit bagian dalam. Ini selanjutnya saya tutup dulu. Ini adalah hasil jahitan kita ya. Jadi kita jahit di bagian dalam kan, bagian dalam ini. Nah ini kita udah jahit sampai titik sini. Ini kalau dibalik, ini jahitannya, ini jahitannya. Sedangkan jahitan yang pertama ini kita buka karena dia hanya jahitan pembantu ya. Yang pertama ini kita lepas. Makanya tadi di awal kita jahit dengan jarak yang longgar ya, jahitan nomor 10, supaya waktu kita mau buka mudah. Karena sifatnya hanya sebagai jahitan jelujur pembantu. Kemudian jarumnya saya turunkan ya jarumnya turunkan sepatu jahitnya. Sudah posisi seperti ini. Mulai kita jahit, jangan lupa jari kita membantu untuk membuka resleting ini ya. Jari kita bantu untuk membuka.
Ini adalah hasil jahitan kita. Nah, ini adalah bagian benang pada bagian dalam yang barusan kita jahit ya. Kalau kita balik, dia berada pada tepi luar jahitan kita. Nah, sedangkan benang bagian dalamnya itu adalah jahitan pertama yang merupakan hanya jahitan pembantu, sehingga kita buka ya. Tadi yang kita jahit dengan jahitan tipe jahitan nomor 10 itu hanya jahitan pembantu. Kita buka. Nah, ini kalau kita tutup ya, setelah selesai. Nah, ini kalau kita tutup, hasil jahitan kita seperti ini. Jadi jahitan resleting Jepang itu rapat ya, seperti pada gambar. Itu jahitan bagian dalam kita tadi, itu yang menyebabkan dari luar jahitannya tidak terlihat karena jahitan dalamnya sangat rapat dengan resletingnya. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan kasus seperti ini di mana bagian bawahnya agak terbuka, seperti kita lihat ya, jahitannya nggak rapat, bagian bawahnya, itu saran saya lebih baik dijahit dengan menggunakan jahitan tangan ya. Silahkan itu dijahit, ditutup dengan tangan. Nah, ini kita jahit sedikit, kita tutup bagian bawahnya. Ini untuk mematikan jahitan ya, bukan untuk bukan untuk memperbaiki tadi yang masih bolong. Kalau yang bolong tadi kita tutup dengan jahitan tangan. Nah, ini hasil jahitan kita. Kalau kita balik ya, kita balik. Jahitan tadi yang kita tutup jahitan itu ada sedikit jahitan terlihat dari luar, tapi kalau kita pakai warna benang yang sama tentu tidak akan kelihatan sekali ya. Nah, ini hasil jahitan kita. Kalau kita buka seperti ini, dan ini kita tutup